Pernah kepikiran nggak ada sebuah tantangan yang kedengerannya kayak trik sulap, tapi sebetulnya adalah salah satu teka-teki rekayasa terbesar di zaman kita? Coba bayangin deh, ada kapal kontainer raksasa, panjangnya lebih dari 3 lapangan bola. Gimana caranya bikin kapal segede itu lenyap? Bukan pakai sihir, tapi pakai sains. Ya, yang kita maksud di sini tentu bukan kapalnya secara fisik ya, tapi jejak karbonnya yang luar biasa besar. Nah ini nih yang membawa kita ke sebuah perusahaan raksasa, Mars, yang lagi berlomba buat mecahin teka-teki dekarbonisasi ini. Dan inilah dia langkah nyata pertama mereka. Kapal ini bukan kapal biasa loh, ini pionir. Dia berlayar pakai metanol hijau, bahan bakar dari sumber terbarukan, dalam pelayaran perdananya dari Korea Selatan ke Copenhagen. Tapi kenapa sih ini semua jadi penting banget? Jadi gini, industri pelayaran itu sekarang ibaratnya lagi di jalur tabrakan sama iklim. Nggak cuma jadi penyebab perubahan iklim, tapi juga salah satu korban yang paling rentan kena dampaknya. Dan ini bukan lagi omong kosong ya, cuaca ekstrim itu bener-bener bikin kacau semuanya. Bayangin, pelabuhan kebanjiran, rel kereta sampai bengkok kepanasan, sungai jadi kering. Setiap gangguan kecil ini bisa menciptakan efek domino ke seluruh rantai pasok global yang kita andalkan setiap hari. Oke, terus gimana Mars ngadepin krisis ini? Nah, mereka nggak cuma nunggu dan bereaksi. Mereka bikin sebuah cetak biru yang ambisius banget buat ngerubah arah. Angka ini nih targetnya, 2040. Mars kemajuin target net zero mereka 1 dekade penuh dari rencana awal. Gila, ini sih pernyataan yang serius banget. Nah, ini dia rencananya. Dan ini udah divalidasi sama Badan Standar Global. Kelihatannya ribet ya, banyak banget datanya. Tapi intinya, semua upaya ini, dari efisiensi sampai ganti bahan bakar, sebenarnya cuma ngerucut ke 2 ide utama. Gampangnya gini, di satu sisi ada tindakan efisiensi. Ini artinya, bikin semua yang udah ada sekarang jadi lebih pintar kerjanya, lebih hemat. Di sisi lain, ada pergeseran energi. Nah, ini baru revolusi total. Ganti sumber tenaganya, yuk kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama ya. Ini semua tentang perbaikan yang bisa langsung dikerjain dan diskalakan. Intinya tentang gimana caranya jadi lebih pinter, lebih cepat, dan lebih hemat. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas loh. Maersk benar-benar ngerombak jaringan mereka biar nggak perlu sering-sering mampir ke pelabuhan. Mereka pakai AI buat cari rute terbaik. Bahkan, ratusan kapal mereka dimodifikasi. Pasang baling-baling baru yang lebih efisien, sampai ngecat badan kapal pakai cat khusus biar lebih licin di air. Nah, sekarang kita masuk ke pilar kedua. Dan ini bisa dibilang bagian yang paling menantang. Kenapa? Karena efisiensi aja nggak bakal cukup. Kalau mau benar-benar sampai ke net zero, Maersk harus ganti total bahan bakarnya. Dan ternyata mereka nggak sendirian dalam hal ini. Klien-klien gede kayak Nestle itu udah ikutan. Pernyataan dari mereka ini penting banget, karena ini nunjukin kalau pasar tuh udah siap bayar lebih buat logistik yang ramah lingkungan. Permintaan inilah yang jadi motor penggeraknya. Dan coba lihat angkanya. Cuma dalam setahun, klien yang pakai produk eco-delivery-nya Maersk itu berhasil ngurangin lebih dari 683.000 ton emisi. Biar kebayang, itu sama aja kayak kita nyingkirin sekitar 150.000 mobil dari jalanan selama setahun penuh. Banyak banget kan? Dan ini bukan cuma 1-2 perusahaan doang. Udah lebih dari 200 nama besar, dari Volvo sampai Inditex yang punya Zara, ikutan gabung. Ini bukan lagi sekedar tren, tapi udah jadi gelombang perubahan besar. Kerennya lagi, revolusi ini nggak cuma di laut. Maersk nerapin strategi ini di seluruh rantai logistik mereka. Terminal pelabuhan dibikin pakai listrik, gudang-gudang baru dibangun pakai standar hijau paling top, dan truk-truk listrik mulai keliaran di jalanan. Tapi kita juga harus realistis. Perjalanan ini masih jauh dari selesai, dan tantangannya gede banget. Maersk emang udah ngambil langkah besar, tapi ada masalah-masalah raksasa yang nggak bisa mereka selesaikan sendirian. Nah, ini dia intinya. Maersk butuh bantuan. Mereka butuh 3 hal. Pertama, peraturan global yang bikin harga bahan bakar hijau bisa bersaing. Kedua, produksi bahan bakar hijaunya sendiri harus digenjot gede-gedean di seluruh dunia. Dan ketiga, mitra mereka di darat, kayak perusahaan truk dan kereta, juga harus ikut berinvestasi. Dari sini semua muncul satu pertanyaan besar. Maersk emang udah jadi kayak mercusuar, nunjukin jalan di tengah badai. Tapi pertanyaannya, apa satu mercusuar aja, seterang apapun itu, cukup buat nuntun seluruh industri global? Jawabannya nanti bukan cuma nentuin masa depan Maersk, tapi juga masa depan perdagangan dunia itu sendiri.